Mas jadi suka ini. Meeting. Suka begitu. Suka. Wah, Kita pesen 2. Setelah pesen 2 ya. Gak taunya dia makan cuma setengah juga nggak ada. Pas saya nengok ikan kue saya kok tinggal tulang gitu. Itu siapa yang makan? Saya nggak makan. Oh yang samping saya gitu. Di luar ekspektasi itu bukan karena mahalnya, tapi karena murahnya gitu. Murah dan enak. Ya, yang Murah. pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jagat Dimensi dengan saya Mang Cepi dan rekan saya Mas Didi. TV total. Mas Didi gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Aduh udah lama banget. Waduh. Udah lama banget kita nggak bikin. Ini kita terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya. Mohon maaf ya para jagater semua. Baru bikin video lagi. Maklum Mas Didinya sibuk, saya juga ada kegiatan di luar. Jadi baru sempet sekarang ini. Begitulah. Kalau kita Simatupang ya begini ya. Ya. Siang malam tunggu panggil. Yang malam tunggu panggilan. Gimana kabarnya Mas Didi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, baik. Kayaknya dapat cerita baru nih kemarin gitu. Cerita yang baru mana nih? Yang ikan hilang kehilangan ikan kue. Oh, ikan kue. Nah, itu mah tragedi gitu. Tragedi itu. Tragedi Luis Adeng. Tulis sadeng. Cuma satu itu kemarin kurang. Apa Ada tuh? satu yang nggak hadir. Tapi Saudara kita. udah diganti sih dengan apa pecel lele. Iya nanti dia diganti pecel lele. Saudara kita kemarin ada yang nggak bisa datang ya yang Iya. waktu kita liburan itu. Pak Sebenarnya kan Sam itu. Di jaga dimensi juga ada satu lagi. Cuman ya alhamdulillah dia nggak suka dengan ikan laut. Kebetulan dia Takut lagi dia. lagi sibuk juga di organisasi kemarin jadi nggak bisa datang ya. Ya. Gimana Mas? Ada pengalaman baru apa lagi nih Mas? Kalau pengalaman baru sih Cerita buat jagater sepertinya semua. belum ada kalau saya. Cuman kalau kehidupan sehari-hari ya masih begitu-begitu saja. Gitu. Kalau saya alhamdulillah kemarin ada, bukan saya yang ngalamin sih, saya juga ngalamin. Apa tuh? Sebenarnya cerita kemarin kan kita ada acara syuting ya di daerah Batam. Oh iya. Di daerah yang Batam ke Batam itu. ya, yang ke Batam ya. Saya sama Gimana? Pak Produser, sama tim yang lain juga, tim produksi pada berangkat ke sana. Waktu hari pertama mungkin aman-aman saja Pak. Di sana tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Cuman waktu saya sounding ke kantor kantor perizinan di BP Batam sana, ibu-ibu di sana tuh udah pada nanya gini ke saya kan, Mas nginepnya di hotel mana Mas? Gitu. Oh begitu. Oh iya, di hotel ini Bu. Kenapa emang Bu hotelnya? Emang nggak serem katanya. Enggak orang saya udah berapa hari di sana nggak ada apa-apa sebenarnya. Terus kan kita ngambil gambar yang buat video yang ada yang pekerjaan di situ teh di lokasi MPP tuh mau pelayanan publik. Nah ibu-ibu yang di sana bukan sering cerita ke saya. Ini tempat katanya lumayan angker juga kata dia gitu kan. Itu di sebuah hotel kamar nomor berapa? Kantor, enggak ini bukan yang di hotel, yang di kantor di dulu. kantor dulu. Kantor perizinan. Waktu itu sebelum syuting tuh, sebelum ngambil gambar katanya gini, hati aja nanti juga suka ada yang nampakin nih kalau di bawah sini. Oh, ya sih santai aja dia. Diem aja nggak ditanggapin seperti apa gimana gitu kan. Nah, pas saya ngambil gambar yang buat video yang pertama beres, besoknya ketemu lagi sama ibu itu, saya lupa namanya sih ibu apa ya. Nanya tuh, Mas kemarin jam berapa katanya di sini di kantor? Saya bilang ngapain jam 5 sore Bu, jam 5:30 dah, hampir maghrib. Ada yang nampakin nggak? Nggak ada aja. Nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman yang di hotel tuh dari teman-teman yang lain, dari teman-teman artis, teman-teman tim produksi yang lain ada yang ngalamin yang aneh-aneh Pak. Itu. Kalau saya sih berapa hari di situ ya dari tanggal 17 sampai tanggal 22 tuh udah alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan. Emang ada yang lain di apa? Ada gangguan atau mungkin Ada artis kita tuh salah satunya di kamar nomor berapa gitu saya lupa. Itu tiap hari diganggu gitu. Di kamar 208 ada yang datang. Dia nggak pesan apa-apa. ya. Katanya, "Mbak tadi pesan ini ya?" Ih, siapa yang mesen? Ada yang nganterin hair dryer, terus ada yang nganterin apa ke dia hari berikutnya, ada yang nganterin apa gitu kan. Bahkan ada teman kita di produksi nih. Pas malam terakhir ceritanya, malam terakhir pas besoknya mau pulang,
beres makan kan kumpul-kumpul pembubaran apa ya tim lah di sana gitu kan, beres makan pulang, teman saya lagi sholat, mungkin pintunya dibuka sama dia tuh. Pas lagi sholat katanya dilihat bayangan hitam lewat, set gitu ketiganya. Sampai pas pagi-pagi ngobrol sama saya, cep apaan? Wah nyoto, malam gue diganggu katanya. Ada yang lewat baju hitam kata dia gitu. Terus saya bilang gini, udah gue bangun jam 3 Cep, tapi takut banget gue gak bangun-bangun. Kok tumben? Gak tahu itu orang. Dan biasanya mah kalau nggak salah tuh beliau mah cuek kan. Kalau hal seperti itu cuek. Mungkin beda ini ceritanya gitu. Berarti mungkin apa ya? Kabar yang beredar mungkin udah dari kurun waktu lama mungkin ya. Iya. Kalau itu memang terkenal daerah situ memang kurang. Karena kita kan pendatang ya, kita nggak tahu keadaan di sana seperti apa, ceritanya pun cerita di hotel itu juga kita belum tahu gitu. Iya. Tapi terus terang malam terakhir waktu kita besoknya mau balik, nah kejadiannya sama tuh sama temen kita yang orang produksi itu. Kalau saya pas masuk kamar, pintu kamar kan kalau misalnya kita keluar kamar hotel kan pasti dikunci itu. Iya. Tapi kamar kita pas kita balik pasti udah kebuka. Nah, waktu itu kan saya kamar bareng mas produser kan. Iya. Dia masuk di luar, assalamualaikum. Saya di belakangnya, saya bilang assalamualaikum juga. Nah, di situ ada yang aneh lumayan, saya juga dapat tuh. Ada yang bisikin, waalaikumsalam. Suara perempuan, tapi saya nggak menjawab. Ada yang menjawab. Salam. Ada yang menjawab salam. Alhamdulillah tuh kalau masih ada yang menjawab. Tapi saya nggak cerita, udah cuek aja, bodoh tidur aja. Karena besok kan penerbangan pagi kita langsung balik ke Jakarta. Emang biasanya kan begitu ya, cerita dapat sesuatu hal seperti itu biasanya di akhir ya, saling cerita. Pas udah pada balik ke Jakarta baru pada cerita tuh. Ya cuman pas sebelum balik kita kan dikasih apa ya? Oleh-oleh tuh sama orang-orang pemerintahan di sana. Ada yang cerita juga, Ibu Susan lah bilang gitu kan. Nginep di mana katanya? Saya nginep di hotel itu. Ih, hotel itu serem banget gitu. Emang nggak tahu ya gini. Saya nggak tahu sebenarnya gitu kan. Terus ada informasi dari temen juga katanya emang di lantai yang kita tempat itu emang serem banget. Nah, kebetulan yang diceritain sama temen saya, yang kan kamar kita tuh kamar ini ya. Di samping kamar tuh ada lorong. Jadi kamar kita tuh yang kita tinggalin itu nggak tahu tuh siang malam tuh nggak tahu karena jauh dari jendela keluar. Nah di situ di lorong itu ada patung-patung. Cerita, nah itu pas udah balik ke Jakarta, si Nabila bilang gini, bang, abang dulu di kamar mana? Di kamar itu nomor sekian kata saya. Bang kenapa Bil? Itu bang katanya kalau kata orang hotel yang di kamar yang dekat lorong ada patung itu kamar paling serem kata dia. Serius kata saya gitu kan. Kamar nomor berapa? Itu kan kamar gua, mas produser gitu. Waduh, emang abang kenapa main? Kagak gitu kan. Tapi ya teman-teman yang lain, teman-teman artis banyak yang digangguin. Banyak ceritanya gitu. Ya. Kalau saya sama mas produser dia tuh ngedit kadang sampai jam 1, jam 2 jendela dibukain, patungnya di depan jendela banget itu. Alhamdulillah nggak ada yang gangguin gitu. Cuma seru aja jadi gimana ya? Jadi lucu aja ceritanya gitu, bukan menyeramkan gitu. Karena pas ending malam terakhir itu pada diganggu semua di situ. Ya mungkin mainnya nggak boleh berpisah mungkin. Nggak nyaman di situ. Pengennya pada ini kan nemenin di situ menurut. Itu aja sih yang cerita kemarin waktu saya ada kerjaan di Batam sono itu ceritanya. Kalau masih di gimana kemarin? Cerita apa? Ada nggak? Cerita apa ya? Saya sebenarnya nggak ada cerita yang ini, cuman kemarin kebetulan aja. Tuh ya, minggu yang lalu lah. Di mana tuh? Minggu yang lalu ke Surabaya. Ya kebetulan juga diminta oleh istilahnya dari Kepala Pusdatin TNI. Minta untuk mengawal Surabaya. Ya intinya diajak ke rumahnya lah, di rumahnya yang di Surabaya. Kita berangkat dari Bogor itu sekitar jam ya Jumat, pas sholat Jumat lah. Jadi kita nggak sempat sholat Jumat juga. Kita berangkat ke Surabaya naik bis kan, kebetulan juga saya nggak mau naik pesawat. Kenapa? Ya Trauma. bukan trauma, terlalu lama.
Jadi kan kita ke Jakarta dulu memerlukan waktu sekian jam. Udah kan penerbangannya Iya kan? cepet ya. Iya, kalau penerbangannya pasti cepat, paling setengah jam, 1 jam paling lama kan. Prosesnya yang lama Iya, prosesnya yang sebelumnya. makanya udahlah memutuskan untuk naik bis. Nah, kebetulan juga eh, baru pertama kali ya. Selama ini kan kita sering naik salah satu bis akap antar kota antar provinsi itu kan Rosalia, kita udah langganan lah. Nah, saya mau nyobain yang sleeper. Oh kemarin naik yang sleeper. Iya. Enak nggak naik bisnya? yang sleeper. Nah, sebenarnya ya udah kayak ini kan apa tempat tidur orang sakit. Tempat tidur berjalan. Ujung-ujungnya tetap aja kita keluar nongkrong di ini sampai itu kan di dalam bis itu kan. Itu sekitar perjalanan dari jam 12-an lah. Jam 12-an sampai Surabaya. Iya, terminal Bungurasih itu sekitar jam 1 malam dini hari lah. Sampai sana. Udah gitu udah dijemput, kita diantarkan langsung ke rumahnya di daerah Angkatan Laut Kenjeran. Rumahnya di sana. Di situlah ya ada beberapa kejadian aneh aja di rumahnya. Oh ada kejadian aneh juga. Ya, ada beberapa kejadian aneh yang istilahnya ya kalau kita tahu lah bahwa Surabaya itu luar biasa panasnya. Panas itu udah ya dipikir gimana ya, keringat itu nggak pernah berhenti lah intinya gitu, ngucur dan ngucur. Sama kayak di Lamongan kemarin gitu. Panas banget. Luar biasa itu. Ke sana kita malam itu saya nggak bisa tidur. Ya kan ya sesuai dengan permintaan aja, kita diminta untuk ya istilahnya mengawal aja lah intinya gitu kan. Akhirnya saya nggak tidur sampai dengan jam 4:30 Subuh. ya, istilahnya banyak lah, istilahnya gangguan di rumah itu banyak lah ini. Sampai situ kita ya istilahnya sudah pokoknya udah sesuai permintaannya, kita udah selesai. Kita nongkrong di teras kan, rumah itu tambah nguap, hawa panasnya itu kerasa Tambah banget parah, gitu ya. kan. Iya istilahnya kayak apa ya, panas dari mungkin pinggir laut. Kalau kata orang Sunda namanya apa coba Pak? Ngelekem. Nah, eta mungkin. Sunda. Nah, dari situ kan istilahnya itu kan. Ya, depan rumah kan setiap di sana itu depan rumah itu selalu punya ada pohon mangga. Jadi setiap rumah itu depannya pohon mangga semuanya. Di situ kan tiba-tiba ada yang kayak yang jatuh. Mangga. Nah, sekira mah enggak. Katanya ternyata apa semacam, coba kita cari, kita senterin gitu kan. Bukan. Oh, yang lain-lain jatuhnya. Ini Oh, batu. dapat batu. Batu yang memang belum dipatangin lah. Dapat di situ, dapat 2. Jadi satu. Di bawah pohon itu kita cari batu. Saya kira mah batu biasa mungkin. Tapi hal yang nggak mungkin batu biasa, tapi kan udah kebentuk gitu loh. Iya, udah rapih ya. Udah rapi, istilahnya tinggal batangin aja. Dah, kantongin. Ngobrol lagi tuh, bikin kopi. Ngobrol, beres. Gitu. Mau sholat subuh, udah sholat subuh kamar mandi, saya masukin ke tas. Hilang batu. Masukin tas. Nggak ada. Setelah selesai sholat subuh, coba saya lihat, saya tunjukin ke ini. Istilahnya yang punya rumah gitu. Iya. Mas saya dapat ini di sini gitu. Pas saya mau dicariin kan ada. Hilang. Aja lah udah hilang. Udah dari situ udah pagi kan saya nggak bisa tidur sama sekali itu. Pokoknya perjalanan berangkat dari Bogor sampai paginya lagi saya nggak tidur sama sekali. Nah dari situ udah saya tunjukkan paginya pas saya mau beberes tas gitu, nemu satu Ada batunya, cuma satu. Tadinya Yang satu dua nggak ada. ya? Tadinya dua ya? Itu udah. Ya udah Mas, kalau gitu mah buat Mas Sidi aja. Udah gitu. Ya udah. Ini kita berangkat ke Sidoarjo. Karena di situ juga harus minta istilahnya. Yuk masuk kita cek apartemen dia. Kan di Sidoarjo. Kita berangkat ke Sidoarjo, berangkat di situ. Ya sama aja namanya apartemen. Ya kita kondisi seperti itu. Tapi tidak ada hal yang inilah. Sebenarnya yang tidak hal-hal yang itu sih nggak ada. Cuman kita pengalaman itu aja. Habis dari Sidoarjo kita berangkat lagi ke Semarang. Semarang langsung ke Bogor. Tapi saya nongkrong dulu di Ngawi. Gitu loh. Nongkrong Itu dulu. berapa orang? Berdua ya sama itu ya? Berdua sama Sekar ya? Ya. Sama Sekar kita berdua sama saya. Udah di
Di Semarang beres, ya udah dari situ. Itu malamnya juga kita nggak tidur. Di apartemen yang di Semarang juga kita nggak tidur. Jam setengah 12 kita nyari tiket untuk balik ke ini. Alhamdulillah tuh masih dapat juga. Dapat bus juga, tapi bukan Rosalia karena kita nggak bisa pesan Rosalia. Penuh kali ya. Nggak bisa di ini lah, pesan online tuh nggak bisa. Akhirnya kan kita dapat yang namanya ada bus yang mungkin saya baru tahu namanya 27 Trans. Bus 27 Trans itu alhamdulillah kebetulan dapat bis kelas presiden kelas. Cakep. Gitu kan. Sama aja kali ya. Ya cuman itu nggak sleeper aja. Sleeper itu. Tapi saya salut dengan pelayanan bis itu gitu kan. Kita baru naik, Kasih snack. snack itu terus ada nasi boxnya, terus ini gitu kan. Nggak lama selang 2 jam Makan lagi. makan lagi. Enak banget itu. Terus di 3 jam berikutnya kita di apa tuh? Coffee break ya. Coffee Istirahat break. dulu. Ya udah saya itu pokoknya sekitar 3 malam saya hampir 3 malam ya. Nggak tidur. Nggak tidur. Nyampe Bogor jam 10 ya. Iya. Sampai Bogor akhirnya di Bogor tuh malam Seninnya baru bisa merem. Ya, cuman ada kejadian aneh itu kalau nggak salah pas ini ya baru pulang dari Batam ya. Pada Batam terus ada perayaan kecil-kecilan. Syukuran. Tasakuran mungkin. Saya diajak oleh tim itu diajak ngabolang mungkin di daerah apa Luis Adeng. Luis Adeng. Diajak makan seafood. Atau istilahnya makanan yang istilahnya pokoknya yang berbau laut. Laut dah itu. Ya kalau kita berpikir kalau makan istilahnya ya apa seafood atau ikan laut itu kan mungkin nggak ada yang namanya harga di bawah 101 gitu kan. Ya, kita di situ kita nyampe kita pesen kan kita pesen yang segitu banyaknya ada ikan kue, ikan kakap merah, kepiting 2, terus udang, kangkung, nasi dan nasi yang lain pokoknya untuk bertiga itu luar biasa gitu. Perkiraan Mas Didi kan waktu itu Ya perkiraanku tuh itu luar biasa, hampir 1 jutaan itu. Hampir 1 juta lah. sampai ngambil duit kan. Nah, istilahnya saya udah persiapan. Saya udah persiapan itu kan. Wah, yang kalau kita makan seafood itu nggak mungkin istilahnya cuma itu kan murah gitu. Udah saya akhirnya ke kantor, saya ambil duit yang saya tinggalin di laci gitu kan. Saya bawa, takutnya kurang gitu kan. Nah, biasanya ini teman 2 ini kan nggak pernah bawa uang cash. Selalu bawanya ini apa? Nggak tahu ATM, nggak tahu kartu kredit, saya bilang gitu. Emang teman yang menyusahkan. Udah kita persiapan sampai sana, ternyata kita makan segitu banyaknya, kepiting 2 segala macam. Ya, kita berdoa, alhamdulillah, ucap syukur, semua selamat pulang dari Batam mungkin ya. Kerjaan sukses. Alhamdulillah semua pekerjaan lancar. Ya itulah syukurannya di situ. Kita berdoa makan bareng, kita mulai. Ya selain makan ya pokoknya yang ada ya kita sikat semuanya. Gitu. Nah, itu kan. Di sini ini tragedi kehilangan ikan kue. Tragedinya di sini kita semua saya cobain. Semua saya cobain, dari kepiting saya cobain enak. Kalau kepiting saya udah sering lah. Terus ikan kue itu saya baru menemukan ikan kue dibakar yang luar biasa, enak, manyos gitu lah. Dan nggak bau. Dan nggak bau. Tapi kalau ikan kakapnya sih terlalu apa ya? Terlalu lembek. Jadi saya kurang suka. Udah, nyepin, oh yaudah nanti kita tinggalkan dulu gitu. Yang nyobain lah kepiting. Wah ini yang mungkin udah hampir setahun lebih mungkin saya nggak makan kepiting ikan. Oh bukan kepiting. Nah, baru ketemu lagi itu kepiting. Kepitingnya super itu loh. Jumbo banget. 2 jumbo ini gara-gara apa Pak produsernya bilang Mas jadi suka ini kepiting. Suka wah kita pesen 2. Setelah pesen 2 ya nggak taunya dia makan cuma setengah juga nggak ada. Habis itu tinggalin, saya makan, saya fokus dulu teralihkan ke kepiting. Pas saya nengok ikan kue saya kok tinggal tulang gitu.
Itu siapa yang makan? Saya nggak makan. Oh yang samping saya gitu lah. Tapi alhamdulillah Pak ya. Tapi itu pengalaman yang istilahnya apa ya? Makan ikan laut atau Pokoknya seharian itu kita ngebolang dari pagi sampai pulang jam 9 malam. ya betul karena hujannya. Karena hujan. Tapi di situ juga kita kagetnya itu setelah kita selesai makan, ya pertama kaget karena ikan kue saya hilang. Kedua juga kita mau bayar, kita udah debat, wah ini masa kita 600-800 kata Pak produser. Enggak, ini mah sejutaan. Ini kita debat, nggak tahu yang bayar berapa? 295. Iya gila, itu jualan apa cuman modal ini apa jualan modal ya. Cuman ganti bensin kayaknya BBM untuk ke laut. Ganti solarnya doang ini kayaknya kayak gitu. Ya. Tapi ya di luar ekspektasi itu bukan karena mahalnya, tapi karena murahnya gitu. Murah dan enak loh. Ya, yang Murah. pasti itu. Tuh. Itu recommended banget itu. Buat Teman-teman kalau mau apa ya istilahnya mau makan apa, seafood atau istilahnya yang berbau laut, silakan datang ke rumah makan Angin Seroja di Lusadeng. Lusadeng, Lewiliang Bogor. Ya, pokoknya recommended banget istilahnya. Dijamin pokoknya. Ikannya enak. Ikannya enak, pokoknya perut buncit. Jamin. Alhamdulillah. Habis itu lanjut kemana Mas? Habis itu kita pulang ya, tapi tetap di mobil juga debat mulu masalah harga. Gitu. Karena semua rumah di Kota Bogor nggak ada yang namanya segitu banyak tapi murah. Bayar murah gitu loh. Ya. Sampai itu kan pulang akhirnya ya udahlah. Kita mampir perjalanan berangkatnya dengan pulangnya itu Cepet pulang. malah cepet pulangnya. Gitu kan. Karena nggak macet kita. Segitu malam minggu. Akhirnya kita memutuskan untuk mampir ke Kopi Ranin. Kopi Ranin yang saya kebetulan juga penjual kopinya orang Jawa semua. Gitu kan. Nah di situ kita datang masuk ke salah satu kafe, tempat kafe segala macam. Ternyata di situ banyak banget pasangan orang yang berpasangan, entah itu pasangan resminya, entah itu selingkuhannya gitu kan. Entah itu pacaran. Sangat dan tidak sah. Jadi ya gitu. Tapi kan kita mencari itu akhirnya kita nggak kebagian tempat. Kita kasih lesehan dulu kita. Direkomendasikan untuk di lesehan. Lesehan. Ternyata di lesehan Panas. Pak produser istilahnya keliling. Akhirnya kita dapat tempat di bawah pohon bambu. Pohon nangka yang sebenarnya gitu. Itu kalau nggak salah itu tempat untuk bakar pokoknya untuk inilah kayak hau gitu kalau sudah tempat mereka ngeliwat kayaknya gitu kan. Karena pinggir kali kita kan dapat. Ya, itu pas kebetulan di situ, momen di situ kita duduk di situ, tapi itu suasana yang kita dapat tuh nikmat banget. Luar biasa. Tempatnya juga enak walaupun istilahnya apa ya? Tapi ada suara air. Itu kita benar-benar menikmati alam itu. Menikmati alam. Dari jam 1 atau setengah 2 ya. Pulang-pulang jam 5. Jam 5 dari situ. Tapi kan itu masa kan baru lihat kedua kali saya ngopi kan. Yang pertama di kilometer 0. Ya. Saya habis ngopi itu kan. Di Sentul ya. Terus yang kemarin nih yang di kafe itu. Habis juga kopi saya tuh. Ya. Enak banget itu. Maksudnya enggak. Syukur alhamdulillah sih kalau emang yang ngopi kan dari aliran putih kan dari aliran hitam gitu. Ya kan? Jadi ke bawah aja ya. Alhamdulillah itu suatu berkah buat kita golongan hitam atau aliran hitam. Jadi kita ngopi. Cuman kemarin sayang tuh waktu ke Sadeng itu kan kita udah telepon juga tuh, video call tuh ke Waksam tuh, diajakin juga, wah ayo kita ini jalan-jalan yuk sebenarnya gitu kan, liburan, gimana kita makan ikan yuk. Dianya nggak ada, lagi mudik. Oh lagi ini ya waktu itu. Tapi saya udah bilang sih kemarin sama dia, udah deh uang nanti pecel lele aja di depan rumah. Murah bener. Kan sama, kita di sana murah juga. Nggak sebanding gitu. Atuh bongan siapa gitu kan, dianya bekok di koro tuh. Itulah teman-teman. Pak, kemarin anak saya si Sepatah tahu kan? Ya. Dia di rumah saya tahu kan, rumah yang sebelahan sama saudara saya kan di situ. Itu kan banyak bocah-bocah tuh yang SMA tuh pada nongkrong di situ. Ini cerita kan, si Patah bilang gini, "Pak, apaan nak?
itu si kakak sama yang lain-lainnya kemarin sering digangguin katanya. Gangguin siapa ya sebenarnya? Itu penghuni pohon rambutan sono di depan. Ah serius lu kata begitu. Kata saya, yang bener ah. Iya. Udah beberapa kali tuh kan emang mereka berisik sampai jam 12 malam gitu, ada yang main gitar, ada yang apa putar musik gimana. Itu sudah digangguin. Padahal kita udah lama di situ ya. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi orang lain yang ke situ mah kayaknya sering banget digangguin. Anak saya malah gini, dia kan sering live TikTok juga ya. Ditungguin mas, Oh, sampai gitu. jam 3, apa jam 2 malam katanya pengen coba main ini apa nge-live di teras depan rumah. Karena pohon rambutan kan tahu yang gue itu kan. Ditungguin sampai jam 2 katanya kagak ada yang gangguin dia mah, tapi yang sebelah pasti digangguin terus katanya. Ada poci lah, pocica katanya gitu kan. Tante Ke lah, ada suara Ya, apa mungkin lah gitu. kalau ini mungkin ini kali. Ya mereka mengganggu atau ingin menunjukkan eksistensinya, betul? Mungkin barangkali gitu. Iya, itu aja. Jadi untuk Wasam mungkin ya kalau dia nonton ya lain kali lah kita culik Iya. Wasam kalau bisa Sadeng nanti Kita culik aja nanti. season berikutnya Pak. Kalau nanti kita beres dari mana deh? Dari Medan. Nih, Medan. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan ada waktu ada kesempatan. ada milik rezekinya, sehat, umur panjang, nanti kita kesana lagi. Betul. Ya nanti inilah mungkin kedepannya kalau kita sudah ini juga kita on the spot mungkin atau kemana kita Rencana nanti kan mungkin apa narasumber bercerita ini ya mungkin sekarang mah cuma untuk mengisi saja, lucu-lucuan saja, kawan-kawan. cuma rencana emang dari awal tim jaga dimensi mau penelusuran dari awal. Iya iya. Ya kitanya mungkin Mas Didinya sibuk, banyak panggilan ke sono ke sini, kerjaan juga, kita juga ada kerjaan. Mohon juga, maaf aja gitu. akhir tahun. Jadi Akhir tahun itu biasanya mungkin di episode berikutnya kita penelusuran ke tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang ya. apa ya? Ya kita seru-seruan aja mas. Ya kita hari ini mah seru-seruan aja untuk mengisi saja, bukan kita nggak mau apa ya mengelola ini dengan serius tidak, tapi intinya cuma istilahnya apa? Sekedar mengisi. Ya. Suatu saat nanti kalau memang kita sudah mulai fokus lagi ya kita bisa. Mungkin nanti mah bisa Kan lagi ya. 2 hari sekali kita tayangin video kalau udah rada santai gitu ya. Itu Om. Karena sekarang kan bagi-bagi waktunya mas produser juga. Bentar-bentar gue ke Jakarta dulu. Betul. Ayo ke Jakarta dulu. Iya banyak ke Jakartanya kita. Iya. Padahal mah ngapain Sebenarnya hari ini juga sebenarnya kan ada narasumber yang kita undang itu tadi Om Sam. Jadi nggak bisa datang dia. Cuman ini Om Samnya mungkin apa terlalu sibuk. Jadi ini apa connect Jadi connect tukang bangunan dia. bangunan dulu. Gitu. Dia kan Palu Gada. Dia mah. Palu mau dia ada. Ya begitulah. Ya. Mudah-mudahan lah kita ke depannya bisa Siap. fokus dan continue. Siap. Mungkin sekian dulu para Jagater episode kali ini. Nanti disambung lagi di episode berikutnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton Jaga Dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Salam waras.